Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Remizat Pangestu. Kali ini saya akan memberi kalian pelajaran tentang algoritma ya, algoritma dasar ya kan. Tak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembelajarannya ya. Oke, nah kita sudah ada di dalam materinya, atau ya kita mulai materinya ya. Seperti yang saya sudah katakan di awal video dan seperti yang kalian lihat di layar kaca kalian. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang algoritma ya. Langsung aja kita ke pengertian algoritma. Nah, di sini adalah pengertian algoritma ya. Di pengertian algoritma ini cukup simpel sebenarnya ya, karena di sini cuma tertulis algoritma merupakan urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Dengan hal lain yang dimaksud menyelesaikan suatu masalah yang dipecahkan menggunakan komputer melalui sekumpulan instruksi yang dimengerti oleh komputer. Sekumpulan instruksi yang dimaksud adalah proses program yang menggunakan alat bantu berupa bahasa pemrograman. Jadi kita menggunakan bahasa pemrograman ya, yaitu bahasa yang dimengerti oleh komputer gitu. Dan kita lanjut aja. Oh ya, info untuk kalian, asal kata algoritma berasal dari nama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabar wa Al-Muqabalah atau Rules of Restoration and Reduction ya, sekitar tahun 825 Masehi. Kata Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algorithm, lalu berubah menjadi algoritma dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Sungguh simpel ya bahasa Indonesia ini ya. Langsung kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu syarat-syarat algoritma ya. Syarat-syarat algoritma menurut Donald E. Knuth, syarat-syarat algoritma itu sebagai berikut. Kalian bisa lihat di syarat pertama adalah keterbatasannya, yaitu algoritma harus berhasil melakukan sejumlah langkah proses. Yang kedua, kepastian, yaitu setiap langkah algoritma harus didefinisikan dengan tepat dan tidak menimbulkan makna ganda gitu. Jadi satu masalah itu satu algoritma. Dan lanjut ke input atau masukan, yaitu algoritma memiliki 0 atau lebih masukan input yang diberikan algoritma sebelum dijalankannya. Output atau keluaran, yaitu setiap algoritma memberikan suatu atau beberapa keluaran. Dan yang terakhir, efektivitas, yaitu langkah algoritma yang dikerjakan dalam waktu yang wajar, teman-teman. Nah, sekarang kita ke kriterianya. Kriterianya adalah setiap langkah-langkah harus jelas dan pasti. Yang kedua, diperbolehkan tanpa input, namun minimal harus punya satu output. Yang ketiga, jumlah langkah harus berhingga, atau dengan kata lain harus ada stopping kriteria. Urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah adalah urutan langkah logis. Urutan langkah logis berarti algoritma harus mengikuti suatu urutan tertentu dan tidak boleh melompat-lompat. Ya, jadi kita tidak boleh men-skip langkah-langkah gitu. Dan yang terakhir ini adalah aturan penulisan algoritma. Algoritma memiliki aturannya sendiri dalam soal penulisannya. Yang pertama adalah menggunakan bahasa natural atau bahasa manusia, contohnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Namun kelemahannya adalah masih sering membingungkan atau ambigu, atau bisa dibilang sulit dipahami lah. Dan yang kedua, menggunakan flowchart. Baik digunakan secara alur, algoritma dapat dilihat secara visual, tapi kesulitannya membuatnya jika algoritma agak panjang. Kenapa agak kesulitan? Karena flowchart ini dibuatnya dari simbol ya, atau gambar. Jadi semakin banyak langkah-langkah, semakin banyak juga simbol yang akan kita buat. Dan yang terakhir adalah menggunakan pseudocode ya. Sudah dekat dengan bahasa pemrograman, tapi sulit dimengerti oleh orang yang belum mengerti pemrograman. Nah, cuman segitu saja yang bisa saya kasih tahu kepada kalian. Selebihnya yang lebih lengkap kalian bisa cari di channel-channel YouTube lain atau Google atau buku-buku ya. Di situ lebih lengkap. Ini
Itu dia tadi pembelajarannya. Semoga uh, bisa dimengerti ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.